Shalom, salam sejahtera Jemaat GPIB Baskara. Kembali ke episode ketiga podcast GPIB Baskara dengan tema Manusia Prapaskah versus Manusia Pasca-Pasca. Dengan saya Juan Alexandro selaku host, Bapak Diaken Denny Porum, dan Ibu Pendeta Kailani Luhulimas. Jadi selamat kita bisa ditayangkan pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera saja. Selamat datang Pak Denny. Mungkin baru pertama bergabung dalam podcast, juga buat Juan. Terima kasih. Jadi dengan tema ini terkait mendekati perayaan Paskah. Karena banyak dari antara kita juga yang mungkin kurang memahami kenapa ada konsep keselamatan yang dijelaskan dalam Paskah itu terkait dengan Yesus Kristus, dan temanya tadi juga dibilang manusia prapaskah dan pasca. Menurut Pak Denny sendiri sebagai bagian dari presbiter, bertanya sedikit nih Bu Pendeta Lani, kenapa ada manusia prapaskah dan manusia pasca Paskah? Oke. Pertama memahami bahwa dalam konsep yang terjadi, manusia gagal memenuhi keselamatan yang diinginkan oleh Allah. Kita tahu benar dalam Perjanjian Lama berulang kali manusia jatuh dalam dosa. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, dengan segala cara dan upaya manusia untuk membayar juga hutang dosanya, itu juga tidak membuat manusia menjadi lebih baik. Dan dalam nubuatan para nabi akhirnya dikatakan akan hadirnya juru selamat. Walaupun itu dalam konsep yang juga kemudian sering disalahpahami oleh orang Israel sendiri ya, ketika mereka memahami Mesias, mereka melihatnya sebagai tokoh revolusioner, bukan sebagai tokoh pembaharuan yang ingin menghapus dan menghilangkan hutang dosa manusia. Karena itu kata manusia pasca Paskah sebenarnya juga agak tumpang tindih. Kayak gini ya, Paskah sendiri kan artinya sudah pasca ya. Kalau kita memahami juga dibilang Paskah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan Passover. Lebih tepatnya Passover ya daripada Easter, gitu kan? Ya. Artinya manusia sudah melewati, yang dilewatinya gitu kan? Kalau dalam konsep tradisi Paskahnya orang Yahudi jelas bahwa mereka telah melewati penderitaan. Ya. Nah, kalau dalam kekristenan bukan semata penderitaan, tapi mereka juga melewati, sudah melalui dosa, gitu kan? Kebangkitan itulah tandanya bahwa Allah yang telah menang dengan kebangkitan Yesus Kristus untuk dosa manusia, gitu. Jadi Ibu katakan sudah melewati dosa, tapi setelah masa pasca, kenapa kok masih banyak terjadi dosa, ya. Masih ada kejahatan, masih ada kesengsaraan, gitu kan? Katanya sudah Passover, kita melaluinya gitu. Tuh, itu juga menjadi pertanyaan, kok kayaknya nggak ada bedanya ya? Kalau dibilang manusia yang sebelum Paskah ini juga misalnya mencuri, membunuh gitu ya? Apalagi John? Kejahatan manusia banyak kan? Iya, kejahatan terhadap lingkungan juga. Iya, kejahatan terhadap lingkungan. Tapi kenapa? Menjadi pertanyaan Pak Denny kan, kenapa? Kayaknya nggak ada bedanya gitu ya? Kan sudah Passover, sudah selesai. Iya, harusnya. Kalau masih ada aja. Ternyata masih ada gitu ya. Nah, dan juga bicara kesengsaraan. Kalau sebelum Paskah ada, kenapa sesudah Paskah juga ada? Saya justru mau tanya balik, menurut Juan, kenapa? Sebelum saya menjawab nih. Mungkin itu terjadi karena sifat dari manusia itu sendiri, kan? Kecenderungan manusia menurut kamu gitu ya. Kecenderungan manusia untuk jatuh dalam dosa. Oke. Saya membantu jelaskan ya Pak. Kan Yesus juga berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Konsep itu bukan hanya semata melihat bahwa itu tertuju pada surga semata. Gitu. Bukan mengecilkan arti surga juga. Saya ngomong seperti ini, saya bicara seperti ini. Tapi bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup juga adalah bagaimana manusia memahami utuh tentang keselamatan itu, tentang perannya di dunia, bukan semata untuk mencapai surga, bukan hanya itu, tapi bagaimana dia berperan di dunia, gitu kan? Kalau kita ini juga kan makanya dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga, kan gitu ya. Bahwa peran kita di dunia bukan semata mau pergi ke surganya, tapi yang perannya ini nggak ada apa-apanya. Kita berpikir bahwa keselamatan, oh ya karena saya sudah percaya Yesus lalu saya masuk surga. Enggak gitu. Perannya kita lakukan nggak? Mengenal Yesus adalah mengenal sosok yang melakukan pembaruan. Bukan hanya revolusi secara fisik yang Yesus inginkan, tapi adalah revolusi mental gitu kan. Juga iman. Kenapa dikatakan iman? Karena manusia jatuh dalam dosa itu adalah rusaknya relasi. Hubungan, Bu ya. Ya, rusaknya relasi. Makanya konsep keselamatan, kebangkitan Yesus adalah, kita ingat ya ketika tirai Allah terbelah dua. Ya kan? Itu kan mau dibilang bahwa baliklah hubungan manusia dengan Allah menjadi lebih akrab lagi. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah relasi yang diperbaiki antara manusia dengan Allah pertama, lalu manusia dengan manusia, lalu manusia dengan Allah. Iya. Tadi kalau ditanya kenapa, nah berarti manusianya yang nggak mau memperbaiki, manusianya yang tidak melalui jalan itu, manusianya yang Tuhan bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Sama nih kalau kita lagi pergi jalan, orang kasih tunjuk jalan kita yang benar, kita lewatin apa enggak kan kita memilih. Ya, kayak misalnya kalau Pak Denny tersesat, ada orang nunjukin jalan yang benar, tapi Pak Denny lebih percaya jalan yang biasanya Pak Denny lewatin, gitu kan? Mana yang mau dipilih? Sementara misalnya orang itu orang yang sudah tahu nih jalan yang biasa Pak Denny pilih sedang rusak juga gitu. Tapi kan karena kekerasan hatimu, gitu kan? Tuhan juga firman Tuhan kan ngatain gitu. Karena ketegaran hatimu lah. Nah, jadi kenapa masih ada? Ya karena manusia tidak mau melalui jalan itu. Jadi sebaiknya idealnya ketika orang sudah mengenal Yesus, manusia pasca Paskah adalah manusia yang sungguh-sungguh mau membangun relasi yang baik dengan Allah, membangun relasi dengan sesama, dan juga relasi dengan alam. Bagaimana caranya dia tetap mempertahankan relasinya, hubungan baiknya dengan Allah setelah masa Paskah? Ini menarik. Makanya Allah mencurahkan Roh Kudus. Ya kan? Karena Allah tahu kecenderungan hati manusia untuk jatuh dalam dosa. Makanya seringkali juga saya bilang kepada warga jemaat, kepada siapapun, boleh nggak ya kalau kita berdoa pagi itu kita selalu mohon Roh Kudus memimpin kita, memimpin langkah kita. Karena keselamatan itu sudah diberikan Allah dan tidak kita sia-siakan. Jangan pernah menganggap sepi kekayaan, kemurahan, keselamatan, dan kebaikan yang sudah Allah beri. Kayaknya kasihannya pengorbanan Yesus di kayu salib, kalau hidup kita nggak ada perubahannya. Sia-sia. Itulah yang namanya manusia yang bebal. Seperti itu. Ya, tadi Ibu sampaikan juga kalau Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan, menembus dosa, dan sebagainya. Tapi saya lihat juga sampai saat ini masih banyak itu kejahatan yang terjadi di mana-mana. Itu gimana Bu, kok bisa sampai gitu? Ya tadi, karena ada manusia yang tidak mau melalui jalan itu. Ketika Yesus memanggil, apakah semua merespon panggilan itu? Ya kan? Bahkan, maaf nih, bukan hanya orang yang non-Kristen, orang Kristennya sendiri kita lihat perilakunya juga nggak ada bedanya ya, nggak berubah-berubah tiap Paskah ya begitu juga, bikin dosa lagi, habis perjamuan selesai pulang dengar khotbah ya begitu lagi. Bahkan lebih buruk dari yang tidak beragama. Iya, bahkan bisa jadi kayak orang yang kita bandingkan, misalnya ada orang yang tidak beragama kok perilakunya lebih, ada yang beragama perilakunya ya buruk juga. Yang itu tadi, karena tidak menganggap keselamatan Allah itu adalah juga bagian dari dirinya untuk memperbaiki. Jadi keselamatan itu bukan semata dosamu dihapuskan, enggak. Tapi bagaimana keselamatan itu juga kita lihat mau memperbaiki hubungan. Jadi keselamatan itu sekali lagi Bapak Ibu adalah memperbaiki hubungan, bukan semata hanya dosa saya sudah diampuni. Itu. Berarti sekali lagi ya, kata kuncinya adalah memperbaiki hubungan. Konsep keselamatan yang terus-menerus kita upayakan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kehidupan bersama yang lebih baik seharusnya. Jadi kalau ditanya kenapa?
Ya karena dia salah memahami konsep keselamatan, Pak. Oke. Itu dia banyak orang Kristen berpikir gini, dosaku sudah diampuni, aku habis itu bebas, dengan kehendak bebas aku bebas berbuat apa aja. Salah. Tanya lagi Bu, sekali yang terakhir ini mungkin. Tadi Bu sampaikan bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan Allah, ya kan? Bagaimana cara kita pribadi untuk mempunyai respect atau mempunyai cara agar kita merasa bahwa kita ini hubungan kita harus diperbaiki gitu. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Ya kalau setiap kali kita melakukan sesuatu kita tidak lagi punya pertimbangan yang baik, berarti sebenarnya ada yang salah dengan hubungan kita dengan Allah. Semakin kita peka, misalnya contoh kecil saja, kita berbohong sedikit aja, kita tahu tetap itu berbohong. Pasti dari nurani Ya, akan kita akan tahu gitu. Dari hati nurani. Ya, kepekaan itu, ya itu tadi. Karena kita minta terus kan roh Allah, ya kan? Untuk selalu memperbaiki. Iya, untuk selalu mempertajam apa yang Allah ingin katakan bagi kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu, warga Jemaat Baskara, pentingnya latihan rohani yang juga kita lakukan selama masa Prapaskah ini sebenarnya juga adalah sebagai cara kita menghayati keselamatan. Bagaimana relasi supaya kita tetap baik sebagai orang Kristen, tidak kehilangan pengharapan, tetap melakukan yang benar walaupun kadang kita berpikir bahwa banyak kok yang jahat. Tapi kan itu tugas kita ya. Ukurannya bukan orang lain. Kayak lagu di Kitab Bakti, ku mulai dari diri sendiri. Terima kasih. Jemaat GPIB Baskara Surabaya, saya akan menutup podcast di episode kali ini dengan ayat dari 1 Korintus 15 ayat 14 yang menyatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Terima kasih Ibu Pendeta Gailani, terima kasih Bapak Diaken Denny Porung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Enggak, ini saya udah belum maksudku. Sampun? Matur sukses. Matur sembahnu. Asik. Arigatou gozaimasu. Asik.